dalam hal untuk menghilangkan politik transaksional ini bukan hanya menjadi beban pemuda, karena di politik praktis itu orang tidak melihat tua muda, tidak melihat kaya miskin, tidak melihat warna kulit, agama. Ada peluang untuk menang, maka mereka akan menggunakan semua cara untuk memastikan bahwa mereka itu akan memenangkan pemilu. Kembali bersama saya Windy di Orasi Obrolan Demokrasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu sekalian, pemuda merupakan partisipan awal penggerak demokrasi. Sikap pasif para pemuda akan menjadikan suatu proses pelemahan demokrasi, karena pemuda adalah individu yang sangat-sangat kritis, terutama dalam menganalisis regulasi dan juga memiliki kepekaan terhadap pemimpin yang tepat untuk memimpin negeri ini, terutama memimpin daerah di mana pemuda itu berpijak. Kontestasi politik harusnya dibenahi oleh tangan-tangan pemuda yang memiliki ide, gagasan yang luar biasa, sehingga makna demokrasi, makna politik itu bisa terselamatkan olehnya. Nah, sahabat Bawaslu sekalian, ini yang akan kita bahas pada hari ini di edisi Orasi Obrolan Demokrasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo, dengan topik obrolan hari ini adalah pemuda di tengah pusaran politik transaksional. Dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya di Orasi kali ini adalah Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia, atau yang sering kita kenal dengan KNPI Provinsi Gorontalo. Nah, untuk Anda semua sahabat Bawaslu, saya perkenalkan narasumber kita hari ini, Bapak Muhammad Galib Lahijun SE MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak Ketua? Alhamdulillah sehat, Adinda. Iya. Aduh, begini Pak Ketua. Sebelumnya ya kita doakan semoga Pak Ketua sehat selalu, Insyaallah, diberkahi dengan nikmat keselamatan, tentunya dimudahkan segala aktivitasnya. Amin. Ketua, terutama sukses selalu dalam karir dan keluarganya ya. Amin, insyaallah. Ya, sebelumnya nih kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk KNPI yang ke-48 ya. 48. Iya, kemarin. Nah, jika kemarin ada pemuda bersatu berjuang untuk melawan penjajah, meraih kemerdekaan. Nah, saat ini harusnya semangat perjuangan itu kemudian kita gelorakan kembali lagi dan lagi untuk mengisi kemerdekaan itu tentunya, dan yang paling pasti adalah bersatu berjuang untuk melawan pandemi COVID-19. Ya, selalu untuk KNPI Pak Ketua. Iya. Nah, langsung saja sahabat Bawaslu sekalian, kita masuk pada obrolan kita di edisi Orasi kali ini. Nah, masih sebagai perkenalan nih Pak, masih terkait momen spesial hari ulang tahun KNPI yang ke-40. Jangan Pak, panggil Bung biar lebih mudah. Oh siap. Oke Bung, masih spesial momen hari ulang tahun KNPI yang ke-48 yang kemarin tanggal 23 Juli diperingati nih. Mungkin bisa diceritakan kepada sahabat Bawaslu bagaimana perjalanan KNPI, sejarah perjalanan KNPI khususnya di Provinsi Gorontalo. Silakan. Baik, terima kasih Adinda Windy. KNPI itu sebenarnya cikal bakalnya dari organisasi Cipayung yang kemudian di zaman Orde Baru itu didorong oleh ya katakanlah elemen-elemen pemerintah agar supaya konsentrasi kekuatan muda itu dapat dipersatukan. Kemudian juga karena rezim Orde Baru saat itu psikologinya ingin menguasai juga semua elemen bangsa, maka pembentukan KNPI itu sebenarnya dalam rangka agar supaya pemerintah itu dapat melakukan pemantauan langsung terhadap eksistensi kepemudaan. Nah, KNPI sendiri berdiri tanggal 23 Juli 1973. Kalau di Provinsi Gorontalo, saya kira KNPI itu ketua pertama KNPI Provinsi Gorontalo itu Pak Rusli Habibie. Kemudian ketua setelah beliau adalah Pak Thomas Mopili. Kemudian setelah Pak Thomas itu Pak
Pomi Muda dan Arifin Jakani. Jadi ada dua Lisme saat itu. Kemudian Hamzah Shidqiq gitu. Dan sekarang setelah Musda 2019 kemarin, saya alhamdulillah diamanahkan oleh teman-teman untuk menjadi ketua KNPI Provinsi Gorontalo gitu. Kira-kira itu sejarah. Jadi belum terlalu lama kira-kira seumuran provinsi gitu. Provinsi Gorontalo. Iya. Nah, sejauh perjalanan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di Provinsi Gorontalo ini, Bung Galih ya. Iya, Bung. Bagaimana pandangan peran pemuda selama ini? Iya. Saya kira kalau bicara tentang konteks pemilu demokrasi di Indonesia, saya tidak melihat pemilu itu hanya sekedar peserta pemilu dan masyarakat, tetapi juga dalam konteks aspek penyelenggara pemilu. Kalau kita melihat peran pemuda dalam hal demokrasi, terutama dalam mensukseskan pemilu di Indonesia, saya kira hampir bisa kita klaim bahwa pemuda itu cukup terdistribusi ke semua elemen. Apakah dia sebagai peserta pemilu, dia misalnya dalam pileg terlibat aktif sebagai calon anggota legislatif, kemudian juga penyelenggara pemilu. Saya lihat juga, kalau saya dulu pernah sempat ikut caleg juga, saya gerilya di daerah-daerah, saya memastikan bahwa hampir semua penyelenggara pemilu itu kira-kira sebagian besar itu anak muda. Iya. Gitu. Begitu juga dengan simpul-simpul konstituen di wilayah masing-masing, itu paling banyak juga saya dengar daftar pemilu terkini itu cukup banyak persentase dari pemilih pemuda, kira-kira begitu. Jadi kalau ditanya peran pemuda di dalam pemilu, saya kira dari berbagai aspek itu pemuda cukup memberi peran yang cukup strategis bagi terselenggaranya pemilu, kira-kira begitu. Iya. Nah, fenomena yang ada sekarang ini, Bung Galih, bahwa politik transaksional dalam hal ini, misalnya mahar politik dan politik uang atau money politik, itu pernah terjadi pada setiap kontestasi pesta demokrasi, baik itu pemilu dan itu pemilihan. Nah, terlepas ada yang sampai pada proses peradilan, ada juga yang tidak seperti itu ya. Nah, fenomena lainnya bahwa pemuda ini justru malah menjadi aktor ataupun pelaku di balik ini ya, maksudnya seperti itu. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terhadap hal ini tentunya? Jadi saya kira kalau bicara tentang politik transaksional, saya memandangnya kalau kita melihat secara universal, sesungguhnya politik itu kan sebenarnya siasat gitu, cara, strategi gitu. Kemudian transaksional itu adalah bagaimana mengedepankan kalau kita istilahkan dalam bahasa sederhana ya, politik uang, bayar membayar dalam bentuk uang, apakah dalam bentuk jasa. Kalau dalam skala yang besar biasanya dalam bentuk saham, dalam bentuk kekuasaan gitu. Kamu bantu saya, ada hal yang bisa kamu dapatkan. Nah, itu proses transaksional. Nah, bicara tentang pemilu, seperti saya sampaikan tadi, sebenarnya melihat aspek politik transaksional itu bukan hanya dari peserta pemilu, bukan hanya sering dilakukan oleh peserta pemilu dan masyarakat, bisa juga dengan peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, bisa juga antara penyelenggara pemilu dengan masyarakat. Itu ada proses itu yang terjadi di lapangan. Nah, kita melihat aspek itu memang sebenarnya budaya pragmatisme pemilu itu dalam beberapa survei yang kita lakukan di dalam aktivitas lain selain KNPI, kita menemukan memang ruang untuk sentimen pemilih pragmatis di Indonesia itu sangat cukup kuat, terutama di Gorontalo, dan paling besar itu di titik-titik misalnya tertentu di wilayah-wilayah perkotaan dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi satu fenomena yang memang susah untuk kita kita berikan tanggung jawab hanya pada satu elemen, begitu. Artinya dalam hal untuk menghilangkan politik transaksional ini
ini bukan hanya menjadi beban pemuda, karena di politik praktis itu orang tidak melihat tua muda, tidak melihat kaya miskin, tidak melihat warna kulit, agama. Ada peluang untuk menang, maka mereka akan menggunakan semua cara untuk memastikan bahwa mereka itu akan memenangkan pemilu. Ini realitas yang harus, sehingga butuh kerjasama kolektif dari pemuda, dari penyelenggara, dari supporting sistem pemilu, pemerintah, polisi, TNI dan lain sebagainya, untuk memastikan bahwa betul-betul pemilu itu dapat bersih dari praktek-praktek politik transaksional. Nah, masih berkaitan dengan politik uang nih, Bung Galip. Kenyataannya bahwa pemuda itu kemudian bukan hanya menjadi pelaku ataupun subjek dalam praktek politik uang ini sendiri. Nah, kemudian pemuda juga justru menjadi sasaran ataupun objek dalam hal praktek politik uang ini. Misalnya di Gorontalo nih kita sering mendengar ada semacam pembagian miras atau uang, dan itu sasarannya justru malah para pemuda. Nah, dalam hal ini artinya bahwa pemuda ini bukan hanya menjadi subjek dan justru malah menjadi objek sekaligus. Nah, bagaimana Bung Galip memandang ini sebagai pemuda yang menahkodai organisasi yang menghimpun para pemuda, memandang fenomena ini, dan apa hal ideal yang harusnya dilakukan oleh pemuda dalam perannya pada setiap pesta demokrasi, baik itu pemilu maupun pemilihan. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur, target daripada praktek politik transaksional yang direncanakan oleh oknum-oknum politisi, itu sebenarnya tidak hanya ditujukan kepada pemuda. Namanya dia punya hak pilih, dan itu berpeluang untuk dilakukan politik transaksional, maka ruang itu yang mereka akan lakukan di wilayah masing-masing. Hanya saja memang berhubung jumlah pemilih pemuda jauh lebih besar dari pemilih orang tua, maka memang kelihatan bahwa seolah-olah target sasaran mereka ini pemuda, begitu. Kalau kita melihat fakta di lapangan, makanya saya jelaskan tadi, dalam politik praktis orang tidak melihat tua muda. Sepanjang dia memberi ruang untuk bisa memastikan kemenangan, mereka akan melakukan upaya itu. Nah, kami sendiri di KNPI sejak kepengurusan yang lama di bawah kepemimpinan Bang Hamzah, kita bekerja sama dengan Kesbang provinsi waktu itu, ikut serta melakukan sosialisasi tentang pemilu cerdas di masyarakat, terutama pemuda. Kami waktu itu menargetkan pemilih pemula di sekolah-sekolah SMA dan lain sebagainya. Itu yang kita lakukan. Gitu. Seperti yang Bung Galip sampaikan tadi, bahwa bukan hanya pemuda, dan mungkin karena melihat persentase jumlah pemuda itu sendiri. Nah, berdasarkan hasil sensus penduduk Provinsi Gorontalo tahun 2020 kemarin bulan September, bahwa persentase jumlah usia produktif yang di dalamnya itu ada rentang usia pemuda itu 71,26% dari jumlah penduduk Provinsi Gorontalo yang berjumlah 1.171.681. Saya pikir ini adalah jumlah presentasi yang cukup tinggi seperti itu. Harusnya ini bisa dibarengi dengan peran pemuda, khususnya dalam setiap pesta demokrasi, baik itu pemilu maupun pemilihan. Nah, bagaimana Bapak melihat terkait hal ini jika disinkronkan dengan kualitas pemuda saat ini? Jadi saya kira saya masih tetap menjadikan pernyataan awal tadi sebagai argumen di lapangan, bahwa politik praktis itu dia tidak melihat klasifikasi orang. Gitu. Saya kasih contoh begini, ada partai Islam, gitu. Sementara Indonesia ini mayoritas Islam. Tidak serta-merta bahwa karena dia partai Islam, kemudian seluruh pemilih umat Islam itu memilih partai Islam. Begitu juga dengan pemuda, begitu. Nah, karena memang pemilu kita di Indonesia ini cair sekali, gitu. Kita tidak bisa memastikan bahwa kelompok A yang mayoritas sebagai konstituen itu bisa dipastikan linear dengan pilihan dia, gitu.
Nah, oleh karena itu dalam konteks kualitas pemuda dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilu, saya tadi sampaikan bahwa jangan hanya dilihat dari peserta pemilunya, jangan hanya dilihat dari masyarakatnya, lihat juga dari penyelenggara pemilu, gitu. Saya kira ada Adinda Windy, kemudian teman-teman lain pemuda yang menjadi elemen penting di dalam penyelenggaraan pemilu, itu juga menunjukkan bahwa kualitas pemuda ini bisa kita katakan cukup bagus lah untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu terlaksana dengan baik, baik dia menjadi peserta pemilu, kemudian penyelenggara pemilu. Nanti hal lain yang menjadi PR kita adalah memastikan bahwa kawan-kawan di desa-desa, kawan-kawan muda di desa-desa itu kemudian mendapat pencerahan dari peran-peran pemuda itu. Karena memang tadi walaupun jumlah pemilih pemula atau pemuda besar, tidak bisa dipastikan bahwa kita bisa karantina mereka untuk memastikan alur dukungannya itu linear begitu. Jadi ini memang sesuatu yang sangat cair di lapangan. Gitu. Ini Pak, aduh pasti Pak juga. Kalau Pak so jadi tua ini tidak cocok ketua KMPI kalau Pak. Iya, teman-teman sekalian, berikut kita bersama bahwa Indonesia ini berdasarkan Indeks Demokrasi Indeks Demokrasi Indonesia ya, IDI. Pada tahun 2020 Indonesia itu menduduki peringkat ke-64 dunia. Sehingga saat ini Indonesia itu dikategorikan sebagai negara berdemokrasi cacat. Harusnya menanggapi hal ini akan perlu adanya perbaikan pada pelaksanaan pemilu dan pemilihan ke depan ini, mulai dari tahun 2024 mendatang tentunya. Nah, bagaimana peran pemuda dalam menyikapi kondisi ini jika memperhatikan tadi persentase jumlah pemuda yang cukup tinggi seperti itu? Iya, jadi pertama dalam beberapa kali seminar yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, saya memang ini sebelum kita masuk ke materi itu, dalam beberapa kesempatan itu saya selalu mengkritik metodologi yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik di dalam mengukur indeks demokrasi. Nanti kalau kita cari ruang, kita coba diskusikan itu, karena saya berapa kali berdebat dengan orang statistik mengenai itu. Indikator yang mereka gunakan untuk mengukur demokrasi di Indonesia, saya mengukurnya dari Gorontalo yang mereka sering gunakan. Pertama, sumber yang mereka gunakan itu adalah media, koran, media media online dan lain sebagainya. Mereka mengukur bahwa kalau orang sedikit mengkritik pemerintah itu dianggap demokrasinya buruk begitu. Nah, itu sering jadi perdebatan kita dengan pihak Badan Pusat Statistik. Beberapa kali pertemuan di Kesbang Provinsi kita sering berdebat soal itu begitu. Karena demokrasi itu tidak boleh hanya diukur dalam konteks itu begitu, bahwa kalau tidak ada yang mengkritik berarti demokrasinya tidak bagus. Bisa jadi kritikannya disampaikan secara langsung, tidak melalui media, apalagi dengan ruang sekarang WA, media sosial yang cukup terbuka. Orang kapan saja di mana saja bisa meng-SMS penyelenggara negara untuk menyampaikan apa saja yang dia tidak inginkan atau dia koreksi terhadap penyelenggara negara. Betul. Nah, itu menjadi catatan. Nah, dalam konteks proses demokrasi Indonesia yang dianggap buruk itu, saya kira kita kembali yang saya sampaikan tadi bahwa ini menjadi beban bersama, menjadi tanggung jawab bersama. Orang selama ini selalu memandang bahwa kerusakan demokrasi di Indonesia ini seolah-olah hanya menjadi tanggung jawab satu elemen saja, misalnya partai politik, begitu. Saya memandang proses demokrasi ini menjadi beban semua, gitu. Karena tadi saya sampaikan, memang banyak praktek politik transaksional misalnya dilakukan oleh peserta pemilu terhadap pemilih, tapi tidak sedikit juga penyelenggara pemilu itu terlibat di dalam proses begitu. Misalnya proses PAW yang terjadi di DPR RI gitu, yang menjerumuskan salah satu oknum anggota komisioner KPU pusat. Nah, itu praktek-praktek yang
Karena begini, saya kira kalau misalnya di sepak bola, kalau sesama peserta itu main kasar, itu biasa gitu. Atau ada upaya untuk melobi supaya yang sebelah kalah dan lain sebagainya, itu hal yang normal. Karena namanya peserta semua ingin menang. Tapi kalau wasit yang mereka gunakan untuk memastikan kemenangan mereka, itu paling yang sangat mengkhawatirkan gitu. Oleh karena itu penting bagi dalam perspektif saya bahwa penyelenggara pemilu sebagai wasit itu menjadi instrumen yang sangat strategis untuk menjaga agar supaya proses pemilu ini terjadi dengan baik. Misalnya ketika negara Arab menggunakan hukum syariat Islam, memotong tangan bagi pencuri, jangan dikira bahwa di Arab itu sudah banyak sekali orang yang tangannya sudah dipotong gitu, karena hukumannya begitu berat. Justru dengan hukuman dan penyelenggaraan hukuman itu yang ketat, maka proses daripada kriminalitas di sana berkurang begitu. Nah, saya setuju bahwa penyelenggara pemilu sebagai wasit dari penyelenggaraan demokrasi di Indonesia itu harus benar-benar memiliki integritas yang tinggi untuk memastikan praktek-praktek yang kotor itu tidak terjadi gitu. Jangan sampai, artinya ketika peserta pemilu melakukan hal yang curang itu memang buruk, tapi itu biasa gitu. Namanya dari dulu ini konflik-konflik dan polemik seperti ini kan sudah sejak lama. Tapi kalau wasitnya melakukan tugas dengan baik, saya kira setidaknya ada kemajuan dalam proses pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Kira-kira begitu. Iya, menarik sekali obrolan kita dengan Bung Galip selaku Ketua KNPI Provinsi Gorontalo. Namun sahabat palsu sekalian, kita break sejenak untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini. Oke sobat Balsu sekalian, kembali lagi bersama saya Windy di Orasi Obrolan Demokrasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Di edisi hari ini dengan topik obrolan kita adalah pemuda di tengah pusaran politik transaksional. Dengan narasumber kita masih Ketua KNPI Provinsi Gorontalo, Bung Galip Lahijon. Ya, lanjut lagi nih Pak ya. Setelah tadi obrolan kita sangat menarik saya pikir ya. Nah, ini ada semacam kredo nih yang berkembang di tengah masyarakat bahwa dunia politik ini ada semacam tukar menukar jasa atau barang. Nah, dalam bahasa perniagaan ya, ini proses transaksional itu sendiri. Nah, artinya bahwa ada tukar menukar barang dan jasa yang terjadi khususnya antara para politikus dengan konstituen ya dan partai politik. Nah, dengan melihat kenyataan yang ada sekarang bahwa makin banyaknya politikus yang kemudian terjerembab dalam kasus korupsi misalnya, ini kemudian justru malah seolah-olah membenarkan atau mengkonfirmasi, bahkan ini menegaskan ke khalayak bahwa ada tentang fenomena politik transaksional ini benar adanya seperti itu. Nah, bagaimana tanggapan Bapak Bung Galip terhadap hal ini? Iya, jadi sebenarnya saya ini kan terlepas dari Ketua KNPI, saya juga kebetulan sebagai politisi gitu, salah satu partai politik. Jadi memang pertanyaan ini menjadi jawaban ganda bagi saya ini untuk bisa menjelaskan dalam kapasitas sebagai organisasi kepemudaan. Memang saya melihat realitasnya begitu, karena memang sistem demokrasi yang dibangun secara konstitusional di bangsa kita itu membuka ruang politik kita itu bisa menjadi sangat transaksional begitu, karena ruang itu terbuka gitu. Nah, misalnya orang dalam beberapa kasus diskusi kita dengan senior-senior para politisi di berbagai aspek, baik pengamat, politisi, konsultan politik, memang ruang untuk melakukan itu dari sejak dia berencana untuk maju sebagai calon misalnya, itu sudah sangat besar peluang terbukanya praktek politik transaksional, karena orang
ketika dia berniat untuk mencalonkan, dia harus membutuhkan banyak kekuatan kapital atau kekuatan finansial untuk memastikan kemenangan dia, gitu. Nah, dalam beberapa kebijakan penyelenggara pemilu, misalnya itu cukup terbantukan. Misalnya pembiayaan baliho misalnya yang ditanggung sebagian oleh penyelenggara pemilu. Tapi bagi seorang, saya dulu pernah ikut satu pertemuan di Bawaslu provinsi begitu. Iya. Jadi waktu itu sempat ada aturan awal larangan bagi caleg untuk memasang baliho begitu. Saya bilang kepada mereka bahwa, kepada ketua Bawaslu provinsi waktu itu kita diskusi, melarang caleg memasang baliho itu seperti melarang ikan berenang di air, kira-kira begitu. Karena memang namanya caleg itu pasti dia ingin terpublikasi. Iya. Gitu. Dalam kasus non formal, dalam diskusi non formal, saya sampaikan begini kepada beliau. Saya bilang, Bang, sosialisasi materi tentang penyelenggara pemilu saja, penyelenggara pemilu itu masih butuh fotonya ditayang di baliho-baliho. Iya. Gitu. Artinya, jangankan peserta pemilu, penyelenggara pemilu pun dalam baliho-balihonya memajang foto-fotonya juga di situ. Itu menunjukkan bahwa yang namanya publikasi dalam konteks pemilu itu sangat luar biasa pengaruhnya. Nah, dari fakta-fakta itulah, mulai dari pembiayaan publikasinya, operasionalisasi pemenangannya, kemudian belum katanya kalau mau jadi caleg itu perlu bayar, kalau mau jadi calon bupati, wakil bupati, gubernur dan lain sebagainya. Nah, beberapa kasus waktu pilkada kemarin kita bisa baca di media-media ada semacam mahar bagi calon-calon kepala daerah untuk maju. Nah, dari awal dia mencalonkan saja maju itu, dia sudah harus membutuhkan banyak logistik gitu. Nah, sehingga ketika dia terpilih sebagai wakil rakyat atau kepala daerah, hampir bisa dipastikan dia akan menggunakan power dia, kalau dia memang punya hutang budi kepada orang, untuk setidaknya mengkompensasi apa yang menjadi dukungan orang kepada mereka. Sehingga menurut saya membersihkan praktek politik transaksional di dalam demokrasi Indonesia, kita tidak boleh hanya menyelesaikan masalah di hilirnya, tapi hulunya juga begitu. Artinya ketika ada banjir, ini analoginya, ketika banjir, jangan kita cuma membersihkan muara sungai gitu, karena di situ tempat terakhir posisi banjirnya dari hulu. Tapi yang harus kita tuntaskan itu adalah juga dari hulu. Iya. Gitu. Kalau kita mau supaya tidak banjir, ya kita tanami pohon di atas, kita buat sistem pengairan yang baik dan lain sebagainya. Begitu juga dengan demokrasi. Kalau Bawaslu hanya menangkap, kalau negara hanya memberi ruang kepada Bawaslu untuk menangkap praktek itu di lapangan, saya kira praktek politik transaksional tidak mungkin akan selesai. Tetapi kalau sama-sama kita mendorong negara untuk membenahi aturan-aturan yang berkaitan dengan pemilu sehingga menutup ruang-ruang terjadinya praktek politik transaksional, saya kira mudah-mudahan itu akan mempersempit proses itu terjadi di negara kita, dan itu butuh kerjasama semua pihak, bukan hanya pemuda, tapi juga penyelenggara, peserta pemilu, kemudian instrumen pendukung, pemerintah, TNI, Polri dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Iya. Di momen perayaan hari ulang tahun kemarin, khususnya untuk KNPI Provinsi Gorontalo nih Pak Bung, saya sedikit tertarik nih dengan statement yang Bung Galip sampaikan ke salah satu media online nih yang terkait tentang mari kita jaga daerah dan pemimpin dan perkuat barisan pemuda untuk melawan pandemi virus COVID-19 ini. Nah, kita ketahui bersama bahwa untuk
kondisi sekarang ini penyebaran COVID-19 ini di Provinsi Gorontalo itu sendiri kita belum tahu kapan berakhirnya seperti itu. Nah, jika hal ini, situasi ini terus berlanjut hingga pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak di 2024 mendatang. Nah, bagaimana tanggapannya? Iya, jadi memang belum ada satu satu informasi yang valid yang bisa publik pegang tentang kapan berakhirnya pandemi ini. Karena memang ini sesuatu bencana non alam yang sampai hari ini masih melanda dunia sebenarnya, bukan hanya Gorontalo. Nah, tetapi kan tidak serta-merta atas dasar realitas itu kemudian kita hanya berpangku tangan untuk menunggu kapan pandemi ini akan berakhir. Kita diperhadapkan pada kondisi ekonomi bangsa, terutama daerah. Tidak mungkin, ini yang jadi polemik selama ini antara orang mempertentangkan antara kesehatan dan ekonomi gitu, sehingga itu menjadi diskusi yang cukup alot yang terjadi di masyarakat. Apakah berdiam di rumah tanpa makan atau keluar untuk cari makan? Ini menjadi perdebatan. Nah, oleh karena itu saya kira sebenarnya yang selalu menjadi pertanyaan publik itu adalah soal integritas pelaksanaan pemilu, termasuk juga integritas penyelenggara, peserta, dan tokoh-tokoh publik begitu. Karena misalnya pembelajaran di sekolah, dengan adanya pandemi ini dari tatap muka langsung sekarang sudah kita didukung juga oleh teknologi sehingga bisa sekolah dari rumah gitu, melalui daring dan lain sebagainya. Rapat-rapat di kantor-kantor juga sudah seperti itu. Maksud saya apa? Ketika penyelenggara pemilu berhasil menciptakan satu pola model pemilu di suasana pandemi seperti ini, yang penting itu dapat dipastikan atau dijelaskan kepada masyarakat bahwa ini benar-benar sesuatu yang dapat dipercaya untuk demokrasi kita. Saya kira KNPI juga akan membantu penyelenggara pemilu di dalam memberikan penjelasan ke publik bagaimana teknis penyelenggaraan pemilu di suasana pandemi COVID seperti ini. Intinya bahwa agenda-agenda strategis nasional tidak boleh ditunda hanya gara-gara keadaan kita yang masih dilanda dengan pandemi COVID seperti ini. Kira-kira begitu. Iya. Masuk pada pertanyaan terakhir nih, Bung Galip. Sebagai Ketua KNPI Provinsi Gorontalo nih, bagaimana tanggapannya, harapannya untuk penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak di 2024 mendatang, khususnya untuk kami Bawaslu Kabupaten Gorontalo dan untuk pemuda di Provinsi Gorontalo itu sendiri? Iya, saya kira salah seorang penyair Skotlandia, dia mengatakan bahwa buta yang paling buruk itu adalah buta politik, gitu. Dia mengatakan bahwa dia tidak mau berpolitik karena politik itu kotor. Dia tidak tahu bahwa kebijakan sehingga orang bisa harga beras, harga sekolah dan lain sebagainya itu ditentukan oleh keputusan-keputusan politik. Oleh karena itu siapapun dia, mau tua, mau muda, mau kaya, mau miskin, perempuan, laki-laki dan lain sebagainya, kita harus memberikan partisipasi yang besar terhadap penyelenggaraan pemilu, karena pemilu itu menjadi instrumen penting bagi Indonesia di dalam menentukan pilihan-pilihan perwakilan baik di eksekutif maupun legislatif. Sehingga saya kira elemen pemuda ini harus menjadi bagian strategis dari baik dia penyelenggara, baik dia peserta, kalau dia masyarakat juga menjadi contoh yang baik di dalam memerangi politik transaksional, termasuk menjadi pemilih yang sesuai dengan apa yang menjadi harapan penyelenggara pemilu. Kira-kira itu yang menjadi harapan. Mudah-mudahan pemuda ini selalu menjadi garda terdepan di dalam penyelenggaraan pemilu yang baik di Indonesia. Iya. Sebelum kita akhiri nih, Bung Galip, kami persilakan untuk closing segmennya. Iya, saya kira pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bawaslu Kabupaten yang sudah
melibatkan KNPI dalam agenda sore hari ini. Jadi ini menjadi salah satu agenda penting yang perlu dilakukan secara terus-menerus dalam rangka mengedukasi publik berkaitan dengan isu-isu strategis yang berkaitan dengan kepemiluan. Saya berterima kasih dan berharap agenda ini dapat terus berlanjut, apakah dengan pemuda maupun elemen-elemen lain yang menjadi penunjang atau penopang penyelenggaraan pemilu di Gorontalo. Saya kira itu saja, dan saya berdoa mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, masyarakat juga diberikan kekuatan dan ketabahan di dalam menghadapi pandemi ini, serta pemerintah juga diberikan kekuatan juga untuk dapat memimpin daerah dan bangsa ini melewati suasana-suasana atau masa-masa kritis ini. Insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pokoknya doa terbaik untuk kita semua ya. Sahabat Bawaslu sekalian, demikian obrolan kita dengan narasumber kita di edisi orasi obrolan demokrasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo hari ini dengan topik pemuda di tengah pusaran politik transaksional, dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya tadi adalah Ketua KNPI Provinsi Gorontalo Bung Galip Lahijun SEMM. Mewakili Bawaslu Kabupaten Gorontalo, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan berkenannya Bung Galip untuk hadir di orasi, memberikan edukasi untuk sahabat Bawaslu sekalian. Nah, akhir kata dari saya sahabat Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.